Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat ya. Semoga kalian juga tetap bersemangat, tidak bosan meskipun belajar dari rumah, tetap disiplin, mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bersama-sama kaidah pembahasan teks deskripsi, yaitu preposisi. Adakah yang tahu yang dimaksud dengan preposisi? Mungkin kalian mengetahui ya preposisi ini bentuknya seperti apa, namun kurang paham sebelumnya yang dimaksud dengan preposisi. Jadi preposisi adalah kata depan. Nah, kata depan ini terdapat di depan nomina atau kata benda. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu ada berbagai jenis kata. Ada kata benda atau yang disebut dengan nomina, ada kata keterangan, ada kata kerja yang disebut dengan verba, dan lain sebagainya. Nah, preposisi ini letaknya ada di depan nomina atau kata benda. Selanjutnya, preposisi penulisannya dipisah dengan kata selanjutnya, tidak dirangkai ya. Nah, lalu bentuknya apa saja? Bentuk dari preposisi yang sering kalian jumpai di, ke, dari. Nah, untuk membahas lebih lanjut, mari kita perhatikan contoh penulisan preposisi. Nah, yang pertama, tanaman berwarna hijau itu diletakkan di atas meja. Di merupakan preposisi dan penulisannya dipisah dengan kata selanjutnya. Ia melangkahkan kakinya ke gedung besar bertingkat 8 lantai. Ke merupakan preposisi dan penulisannya dipisah dengan kata selanjutnya. Sayup-sayup terdengar suara aneh dari dalam kamar yang terkunci. Dari merupakan preposisi dan penulisannya dipisah. Dan contoh terakhir, di mana adik meletakkan buku gambar bersampul hijau milikku? Di sini merupakan preposisi sehingga penulisannya dipisah dengan kata selanjutnya. Nah, namun Bu Isma masih sering menjumpai kalian itu menuliskannya dirangkai ya Mas Yan, belum dipisah. Jadi ada di yang merupakan kata depan atau di preposisi, ada juga di yang merupakan awalan atau prefix. Lalu bagaimana membedakan keduanya? Kalau di kata depan atau di preposisi sebagai penunjuk tempat. Jadi, jika diikuti dengan kata yang menunjukkan suatu tempat, sudah pasti dia merupakan di kata depan dan penulisannya dipisah. Penulisannya dipisah dengan kata selanjutnya. Contohnya, di bawah, di rumah, di antara. Ini menunjukkan tempat. Bawah kan tempat, rumah tempat, antara tempat. Bedakan dengan di yang merupakan awalan atau di prefix. Nah, di prefix atau di awalan ini merupakan pembentuk kata kerja pasif. Jadi ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Kalau yang aktif misalnya memakan, kalau yang pasif dimakan. Kalau yang aktif membawa, kalau yang pasif dibawa, dan sebagainya ya. Nah, penulisan di ini, di yang merupakan prefix, dirangkai dengan kata selanjutnya. Contohnya, dibawa, dimakan, disetrika. Jangan dipisah, karena bawa bukan merupakan kata tempat, makan bukan merupakan kata tempat. Bisa dipahami? Nah, untuk di yang preposisi bisa diganti dengan ke atau dari yang juga menunjukkan tempat. Misalnya, di sekolah bisa diganti dengan ke sekolah, dari sekolah, di sana, ke sana, dari sana. Tidak bisa menyana. Di mana, dari mana bisa, kemana bisa. Tidak bisa memana. Sementara itu, kalau yang di prefix atau di awalan dapat diganti dengan me sebagai pembentuk kata kerja aktif. Seperti tadi contohnya, dibawa bisa diubah menjadi membawa, tapi tidak bisa diubah menjadi ke bawah. Ke bawah ini merupakan
bahasa lisan yang terpengaruh oleh bahasa Jawa. Ditulis bisa diubah menjadi menulis, tapi tidak bisa diubah menjadi ketulis. Dimakan bisa diubah menjadi memakan. Tapi ada pengecualian pada di kata depan dan di awalan. Misalnya dibalik dan dibalik. Sama-sama balik, mengapa yang ini dipisah penulisannya sementara yang ini dirangkai? Karena yang ini menunjukkan kata tempat, misalnya di balik pintu. Bisa diubah menjadi ke balik pintu atau dari balik pintu. Sementara balik yang ini bisa diubah menjadi membalik. Misalnya membalikkan telapak tangan. Telapak tangannya dibalik seperti itu. Bisa membedakan ya. Lalu ini dilanggar, kelanggar, dari langgar. Langgar yang dimaksud di sini adalah surau, tempat ibadah ya. Sementara ini dilanggar bisa diubah menjadi bentuk melanggar. Dia melanggar peraturan tersebut. Ada yang ditanyakan dari sini? Masih dipahami ya? Nah, lalu contoh penulisan di kata depan dan di awalan. Di kata depan, Basri meletakkan bukunya di dalam lemari. Bagaimana ini bisa disebut sebagai di kata depan? Karena kata selanjutnya merupakan kata tempat. Buktinya dia bisa diubah menjadi bentuk yang lain. Basri mengambil bukunya dari dalam lemari. Basri memasukkan bukunya ke dalam lemari. Tapi tidak bisa diubah dengan bentuk Basri memasukkan bukunya mendalam lemari. Tidak bisa diubah menjadi bentuk me. Sementara kalau di awalan, bukunya dibawa Rena. Rena membawa bukunya. Bisa diubah menjadi bentuk me. Tapi tidak bisa diubah menjadi bentuk ke. Bukunya kebawa Rena. Ini kalau bahasa percakapan masih bisa diterima. Tapi kalau bahasa tulis ini salah karena kebawa ini terpengaruh bahasa Jawa. Bisa dipahami ya? Contoh kedua, di mana anak berambut panjang itu tinggal? Di mana? Menanyakan tempat. Dari mana anak berambut panjang itu berasal? Kemana anak berambut panjang itu pergi? Tapi tidak bisa diubah menjadi bentuk memana anak berambut panjang itu tinggal. Tidak masuk akal kan? Nah, seperti itu. Contoh kedua untuk di awalan, kue coklat manis itu dimakan adik. Penulisannya dirangkai karena makan bukan merupakan tempat. Adik memakan kue coklat manis itu. Me bisa diubah menjadi me. Lalu ada contoh kue coklat manis itu kemakan adik. Nah, kalimat ini kalimat yang salah ya. Kemakan ini bahasa yang terpengaruh oleh bahasa Jawa. Dari sini ada pertanyaan. Bu Isma harap tidak ada lagi dari kalian yang salah saat menuliskan di yang berupa kata depan dan di yang berupa awalan ya. Di kata depan sekali lagi penulisannya terpisah, dipisah dari kata dipisah dengan kata selanjutnya, dan kata selanjutnya merupakan kata tempat. Kalau yang di awalan penulisannya dirangkai dengan kata selanjutnya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menanyakannya langsung pada Bu Isma atau nanti bisa ditanyakan di grup ya. Semoga kalian tidak bosan untuk menyimak video pembelajaran dari Bu Isma. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akhiri di sini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi yaitu pronomika. Nah, selamat belajar meskipun dari rumah. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.